Sì.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyid Mahmud al-Ansi wa Syekh al-Ansari al-Qutubi wa Syekh Nawawi al-Bantani wa Syekh Ali al-Qaduni wa Syekh Tawali al-Sya'rawi wa Syekh Wahbah al-Syuhini wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bismi Mustafa Rantang Syekh Kitab al-Ibris bila cuma Syekhina wa Syekhina wa Ma'alim Kubukun Ali wa Rajimul Minin wa Minal wa Rasulina wa Muslimat Syawliya lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 58. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Wa idh qulna lan ing nalikane ngendika sapa ingsun udkhulu mlebu sira kabeh hadhil qaryata ing iki desa dalam kurung Baitul Maqdis. Fakulu mongko mangan sapa sira kabeh min hasanin hadhil qaryah haitsu syi'tum ing dalem dikarep sira kabeh rohodan kelawan jembar wadkhulu lan mlebu sira kabeh albaba ing mawangi qaryah sujadan kali padha sujud kabeh wakulu lan ngucap sapa sira kabeh hitotun iku hitotun lebur pira-pira dosa. Nagfir lakum mongko ngapura sapa ingsun ing sira kabeh khotoyakum ing pira-pira keluputan sira kabeh. Wasanazidu lan nambahi ganjaran sapa ingsun al-muslimina ing wong kang padha gawe becik kabeh. Fabadala mongko padha ngowahi sapa alladzina wong-wong zalamu kang padha nganiaya sapa alladzina qaulan ing pengucap ghairul ladzi kang saliyane kang den ghairul ladzi kila kang saliyane kang den ucapaken alladzi lahum marang kaum Bani Israil. Panjalna mongko nurunaken sapa ingsun alladzina ing atase wong akeh zalamu kang padha nganiaya sapa alladzina riksan ing siksa minas samai saking langit bima kamu sebab oleh ono sapa alladzina iku yang sukuna ora padha taat sapa alladzina. Terus itu saya ketemu Bani Israil sakwise pirang-pirang puluh tahun manggon ana ing ora-ora tansah diayut-ayuti mendung lan nuli didhawuhi supaya mlebu ana ing desa. Didhawuhi supaya mangan sing enak lan didhawuhi yen mlebu larang desa supaya ndepe-ndepe serta nyuwun mlebure dosa. Didhawuhi maca hikmah. Nanging dheweke kang padha zalim padha ngowahi pengucap
orang muni hitoh nanging muni hintoh tegese nyuwun gandum muli wong kang padha ngalingaya mau padha dituruni siksa saking langit sebab kanggone padha fasik. Wa idhulna dan ingatlah ketika kami berfirman udhulu masuklah kamu semua hasil qaryata pada ini desa. Fakulu makan-makanlah kamu semua minha dari hasil buminya haitsu yang banyak lagi enak. Haitsu terserah kamu rohotan melawan enak yang lezat. Wadkhulu dan masuklah kamu semua al-baba di pintu gerbang sujjadan dengan bersujud. Nanti berterangkan. Wakulu dan berkatalah hitotun bebaskanlah kami dari dosa naghfir lakum niscaya kami ampuni khotoyakum kesalahan-kesalahan kamu wa nazidun dan kelak kami akan menambah al-muhsinina kepada orang-orang yang berbuat baik. Tentang tafsir Asy-Sya'rawi ini tafsirnya kalau betul tafsir Asy-Sya'rawi ini yang mengarang adalah Syekh Tawali Asy-Sya'rawi. Beliau meninggal belum lama, tahun 98. Ini ulama ahli sunnah yang ini cukup populer di abad 21 kemarin. Kayak ini kalau ceritakan orang-orang Bani Israel itu diazab, dihentikan manna dan salwa itu karena mereka menyimpang yang harusnya 1 hari dipakai, ternyata dia menyimpan untuk 2 hari. Kan ini kalau ceritakan min hadhil ayatil karimah na'rifu anna Bani Israil rafa'u rizqas sama'i minal manni wassalwa. Dari ayat ini, ayat 58 ini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang Bani Israil itu menolak rezeki dari langit yang berupa manna dan salwa. Padahal ma'annahu kana rizqan aliyan. Manna dan salwa itu adalah rezeki yang tinggi. Rizqan aliyan, rezeki yang tinggi. Tinggi dari segi nopo? Aliyan fil jaudati. Tinggi dari kebaikannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Li'annahu ta'amun khulwun naqiyyun syahiyun yanzilu lahu minas sama'i mubasyarah. Karena manna dan salwa itu, karena manna itu adalah makanan yang manis, terus enak, bergizi, dan dia turun langsung dari langit. Manna dan salwa turun langsung dari langit. Wa ayyan fil kasrati. Dan manna dan salwa itu tinggi dari segi banyaknya. Sebab orang-orang Bani Israil mengambil manna dan salwa ini membuatkan nanti nyambut gawe. Karek jupuk setiap pagi. Bila kamalin wa bila takbil keatik nyambut gawe, gak iso. Tapi orang-orang itu cik boten syukur, terus orang-orang Bani Israil sanjang marang Nabi Musa, wa talabu min Musa fa'amal ardi allazi yasra'unahu bi aydihim. Orang-orang Bani Israil itu menuntut Nabi Musa supaya Nabi Musa bisa meminta kepada Allah agar mereka bisa makan dari hasil bumi, dari diaidihim dengan tangan mereka, Jadi mereka itu kepingin mana dan salwa, kepingin mana salwa. Aku nggak lihat orang kanan yang keluar dari bumi. Sampai-sampai Nabi Musa itu heran. Mungkin ceritanya tentang ayat 61. Dan ayat 61 Nabi Musa sanjang qala atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Nabi Musa itu heran, apakah kamu mau mengganti sesuatu yang buruk, kamu ganti dengan sesuatu, kamu minta sesuatu yang buruk, kamu ganti dari sesuatu yang baik. Apakah kamu minta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Sebab manna dan salwa itu langsung dari langit, itu diibaratkan sesuatu yang baik. Mereka meminta sesuatu yang mereka cari sendiri dari hasil bumi. Makanya
Terus Allah dawuh ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke kota, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Mungkin ceritanya kan ayat sudah siji, mungkin 2 pertemuan lagi. Nah, tenggone tafsir Asyawi, tafsir Asyawi dikatakan bahwasanya ayat niki, ayat 58 niki ini bukan ditujukan kepada Nabi Musa. Jadi kemudian dikatakan wa idkulna udkhulu hadhil qaryah. Sing sanjang udkhulu hadhil qaryah menurut pendapat yang utama itu bukan Nabi Musa. Ada yang mengatakan sing sanjang udkhulu hadhil qaryah itu adalah Nabi Musa, tapi bitorikil kasyaf, dengan jalan mukasyafah. Jadi Nabi Musa itu mukasyafah, mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi. Terus Nabi Musa itu sanjang marang kaum Bani Israil, idza kharajtum minat ba'da madil arba'ina sana fadkhulu ila akhirih. Jadi ada pendapat yang mengatakan ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan mukasyafah, terus sanjang marang kaumnya, menilai wis awakmu metu atau lomba ini 40 tahun setelah kamu di sini, maka kamu masuklah ke hadil qaryah. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang kuat, yang ayat ini turunnya itu bukan kepada lisan Nabi Musa, tapi lisan Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun. Jadi ketika ayat ini turun, itu Nabi Musa sampun sedo. Jadi Nabi Musa itu sedo ketika Nabi Musa masih dan kaumnya berada di lembah di bukit di padang ini. Terus kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Nabi Yusha bin Nun. Jadi yang mengatakan udkhulu hadhil qaryah itu adalah lisannya Nabi Yusha, dan ini adalah qaul yang utama. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Barat menyebut Yusha itu dengan sebutan Joshua. Jadi orang wong jeneng Joshua itu Nabi adanya. Orang Barat menyebut Joshua, tapi kita itu menyebut Yusha. Jadi Yusha bin Nun ini adalah tongkat estafet kepemimpinan setelah Nabi Musa itu adalah Nabi Yusha. Dan Nabi Yusha ini memang dalam Al-Quran tidak pernah disebut secara eksplisit. Dengan doleh itu ayat pun dimon tidak pernah ada dalam Al-Quran itu menyebut kata Nabi Yusha. Tapi banyak tafsir, ulama-ulama ahli tafsir menyebut banyak sekali Nabi Yusha di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentu tafsirannya, kembali syarahnya, tafsirnya. Termasuk tentang ayat ini. Termasuk ketika Nabi Musa mau memukul tongkatnya ke lautan, itu diceritakan Nabi Yusha di dalamnya. Jadi Nabi Yusha ini memang bukan termasuk Nabi 25 yang wajib diketahui. Tapi bagaimanapun juga Nabi Yusha ini adalah termasuk Rasul. Sebab diceritakan mukjizatnya Nabi Yusha. Nabi yang wajib diketahui yang selawi, kita sampun mafhum, kita sampun paham. Tapi Rasul menurut ini akidatul awam, syariat akidatul awam, jumlah Rasul secara keseluruhan itu ada 313. Dan Nabi Yusha ada di dalam 313 itu. Karena dia tidak ada mukjizat. Sementara jumlah Nabi menurut kaul yang mutamak melalui kitab syarah pun akidatul awam disebutkan 124.000 Nabi. Dan Nabi Yusha ini mempunyai mukjizat yang mana tidak pernah ada seorang manusia Nabi yang mempunyai mukjizat seperti Nabi Yusha.
Sebab napa? Kanjeng Nabi nate dawuh, inna syamsa lan tubhas li basyarin illa yusha layaliya saro ila baitul muqaddas. Satu manusia ini itu tidak pernah dihentikan kecuali kepada Nabi Yusha ketika beliau melakukan perjalanan ke arah Baitul Maqdis. Mungkin akan hubungan dengan ayat ini. Jadi ceritanya ini orang-orang Bani Israel itu kan dikengken untuk masuk hadil Qaryah, tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka disasar nang nggone lembah Ti selama 40 tahun. Barang Nabi Musa sampun kapundhut, akhirnya kepemimpinan dipegang Nabi Yusha. Orang-orang Bani Israel perang dengan orang yang berada di hadil Qaryah. Mungkin kalau terangkan hadil Qaryah itu pundi maksudnya. Lah, tenggone hadil Qaryah itu ada kaum Jabarin, kaum sing perkasa, kaum yang kuat. Kila kana fiha qaumun min baqiyatil ard. Diceritakan bahwasanya di dalam hadil Qaryah itu ada sisa-sisa kaum Ad. Kaum Ad itu kaum Nabi sinten? Masa lagi kafe cerita ini. Ada sisa-sisa kaum Ad, Nabi Hud. Dan mereka disebut Amalika. Jadi mereka ini memang perkasa, orang-orang Bani Israel wedi perang ambil ini. Pada saat itu pemimpinnya bernama Aus bin Unuk. Ketika Nabi Musa sampun kapundhut, tongkat kepemimpinan dipegang Nabi Yusha berperang melawan mereka, termasuk Bani Israel. Ketika perang, niku teko Jumat sore, wis kabeh menang tapi durung menang. Jumat sore. Di dalam syariat Bani Israel, lek dina Sabtu itu gak oleh lapor-lapor, gak oleh perang, gak oleh nyebut gawe, gak oleh sembarang kali, lek dina Sabtu. Maka ketika matahari mau terbenam, Nabi Yusha itu ndonga marang Pangeran, ya Allah, sengenge iki ojo surup sik. Akhirnya matahari itu berhenti, tidak terbenam lebih dulu. Ya mungkin buminya berhenti. Buminya tidak berputar atau sejak nopo ceritanya wong jenenge mujizat. Akhirnya matahari itu tidak terbenam. Sesaat setelah itu Allah memberikan kemenangan buat Bani Israel. Jadi memang Nabi Yusha ini memang bukan termasuk 25 nabi, tapi mujizatnya seperti itu, bisa menghentikan matahari. Udkhulu hadhil qaryah. Ulama berbeda pendapat tentang hadil Qaryah di ayat ini tuh pundi. Pendapat yang paling pendapat yang paling unggul itu Baitul Maqdis. Memang Baitul Maqdis. Tapi teng mriki melalui tafsir As-Sawi dikatakan Baitul Maqdis huwa qaul Mujahid. Baitul Maqdis itu menurut pendapat Imam Mujahid. Wa qauluhu au Ariha huwa qaulu Ibnu Abbas. Ada yang berpendapat hadil Qaryah di ayat ini adalah kota yang bernama Ariha. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas. Ariha ini tidak, kalau kita cari di peta dunia saat ini boten enten. Orang menyebut kota Jericho. Sampeyan doleki teng Google, Ariha itu Jericho. Jadi itu ada kota yang berada di Palestina. Jadi memang, tapi pendapat yang paling unggul mengatakan hadil Qaryah adalah Baitul Maqdis. Setelah mereka masuk ke udkhulu hadil Qaryah, mereka meraih kemenangan dan masuk ke desa itu, ke wilayah itu, ke tempat itu. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Maka makanlah kamu semua dari hasil bumi itu. Haitsu syi'tum, terserah kamu. Raghadan sing enak. Tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan tadullu ala anna hunaka asnafan katsiratan minat ta'am.
Ini menunjukkan bahwasannya makanan yang berada di Hadhil Qaryah, di Baitul Maqdis ini sangat bermacam-macam. Jadi mereka disuruh untuk makan bebas. Makanya tentang tafsir Jalalain dikatakan wasi'an la hajarofihi, sampai makan bebas, tidak ada batas di dalam makan. Jadi mereka setelah masuk nangoni Hadhil Qaryah, mereka makan sepuasnya dari hasil bumi Baitul Maqdis. Terus diperintahkan wadkhulul baba sujadan, dan masuklah kamu semua dari lewat pintu ya, dengan cara bersujud. Tentang tafsir As-Sawi itu dikatakan wal muradu ibabun min abwabiha wa kana laha sab'atu abwabin. Pancen sakmene akeh sing ngaji, kula yakin gak ono sing tau nang ngene Baitul Maqdis ya. Terus sampai sekarang itu pintu teng Baitul Maqdis itu ada 7. Ini podo-podo gak tau rene, tapi sampai sekarang di pintu Baitul Maqdis itu ada 7. Nah, sampai saat ini katanya itu ada satu pintu yang dinamakan Babu Hittah. Nah, orang-orang Bani Israel disuruh masuk lewat pintu itu. Jadi orang lawang itu dikengken masuk nang ngene lawang sing jenenge Babu Hittah. Disuruh masuk ke salah satu pintu dari 7 pintu. Sujadan, dengan cara bersujud. Tentu, kalau kita maknani sujud itu waktu jabhati alal ardi, meletakkan dahi di bumi, itu tentu susah. Tentu tidak bisa untuk masuk dengan cara bersujud. Maka tentang mriki dikatakan tentang tafsir Jalalain dikatakan aimun hanina, tegese wong kang merkungkung. Merkungkung niku napa? Ai ala suratir roki'i, seperti seseorang yang rukuk. Jadi masuk ke pintu itu dengan cara menundukkan diri. Itu menurut pendapat yang pertama. Walaupun enten sing menyatakan dengan cara sujud, jadi mlebu pintu itu terus lek wis liwat baru sujud. Ada juga yang mengatakan mriki wakila li syahri babi, disebutkan memiliki karena kecilnya pintu. Maka jenengan kalau tenggoni makame wali-wali itu banyak makam-makam yang pintunya pendek. Niku ada cerita yang dulu memang seperti itu. Omai kiai-kiai enten sebagian kiai sing omai lawangi endek. Omai wong Jawa-Jawa biyen ku lawangi endek. Itu apa? Untuk menundukkan diri. Jadi dikatakan nisab dari babi karena kecilnya pintu. Jadi dia masuk itu untuk dengan tujuan menundukkan diri. Lalek wis masuk lanjutannya ayat wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Lek wis masuk ngucapo hittah. Jenengan lek gatekno niki mang nggih. Hittah niki adalah khobar. Jenengan tingali iku hittatun ngelebur pira-pira dosa. Lek jenengan nate belajar nahwu niki jenengan mesti bingung endi mubtada'i kok ujug-ujug ana khobar. Jadi teng beberapa tafsir dikatakan ini adalah khobar yang mana mubtada'nya itu dibuang. Jadi mubtada'i ngoten enten jenengan maca kok ana ikune utawi ndi. Jadi takdiru perkiraannya mas'alatuna hittatun. Mas'alatuna utawi permintaan kita iku hittatun ngelebur dosa. Makanya tentang tafsir Syahwatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni, hittatun ayya rabbana hitta'anna dzunubana waghfir lana khotoyana. Jadi yang dimaksud hittah
itu adalah ya Rabbana, wahai Tuhan kami, hitto anna dzunubana, leburlah dari kami dosa-dosa kami, waghfir lana khotoyana, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Orang-orang Bani Israil itu gelem muni hitto, mau mengucapkan hitto, maka naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua dan akan menambahi kebaikan bagi orang-orang yang muhsinin. Siapa orang-orang al-muhsinin? Tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-muhsinin di ayat ini, yang dimaksud al-muhsinin di ayat ini adalah man lam ya'bud al-ijlah. Jadi orang yang tidak menyembah ijel, patung anak sapi, itu al-muhsinin di ayat ini. Enten mana sih berpendapat man rafa'a man nawasal walil ghad. Jadi al-muhsinin di ayat ini adalah orang yang tidak menyimpan mana wasalwah untuk hari esok. Itu adalah al-muhsinin di ayat ini. Dan ini adalah kenikmatan yang nomor 9. Jadi kenikmatan yang nomor 9 adalah orang-orang Bani Israil masuk ke Baitul Maqdis dengan kemenangan. Lanjutannya ayat, fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Ini menunjukkan betapa durhakanya orang-orang Bani Israil saat itu. Walaupun tidak seluruhnya, pasti tidak seluruhnya, tapi memang tidak disebutkan pinten sing durhaka. Mungkin sing disebutkan sing durhaka itu lebih banyak, tapi tidak disebutkan berapa persisnya yang sing durhaka marang Allah. Mereka diperintahkan mengucap hittoh, tapi mereka merubah, mengganti ucapan itu dengan ucapan hintoh. Lek hintoh niku njaluk sepuro, lek hintoh iku njaluk gandum. Jadi dirubah. Tidak hanya katanya yang dirubah, tidak hanya kata-katanya, tidak hanya hintoh dirubah menjadi hintoh. Cara masuknya, cara mereka masuk ke hadil qaryah itu beda. Mereka diperintahkan untuk masuk dengan cara bersujud. Apapun itu, bentuk sujudnya dengan merangkak atau menundukkan diri atau tekok lelis liwat baru bersujud. Tapi mereka mengganti cara masuknya itu tidak lagi bersujud, tetapi mereka tenggoni dikatakan takhalu ala zuhurihim zahifin. Mereka itu masuknya itu mundur, membelakangi sambil merangkak. Orang kita kalau berhadapan dengan orang yang kita hormati, ini kulit kenging duduknya, dan berarti kita akan menghormati dengan syarat depan. Kita bertemu dengan orang yang kita hormati terus kita duduknya, ini kita akan menghormati beliau. Tapi kalau kita membelakangi orang yang kita hormati terus kenging duduk, berarti kan bahasa ini kan meledini, dan itu yang dilakukan oleh Bani Israil. Jadi melewat Baitul Maqdis, lewat pintu itu mereka tidak menundukkan diri, tapi mereka berjalan mundur terus sambil merangkak. Zahif ini pun merangkak. Jadi gampangannya saat ini dia corok ini ku bahasanya meledini. Jadi betapa durhakanya mereka seperti ini. Jadi tidak hanya merubah hittoh menjadi hintoh, cara masuknya pun mereka juga diubah. Masuk membelakangi dengan cara seperti ini. Dan pertanyaan bagi kita, kalau panjenengan lek misalnya nopo
lek misale tangi bengi terus dilalah marang kepingin sholat bengi terus lek mari sholat donga iku njaluk hito apa njaluk hinto. Ini pertanyaan. Lek kula kali panjenengan njaluk hinto tok berarti gak jauh beda dengan kaum Bani Israel. Paham nggih? Maksudnya hinto sing kalau sebut teng iki. Kita lek bengi niku lek bengi terus njaluk apa sih? Njaluk hinto apa njaluk hinto? Lek njaluk hinto tok berarti awak dhewe gak adoh karo kaum Bani Israel. Kula boten napa-napa kula sebut mboten enten tiyang itu mriki, tapi menapa namanya ini sekedar buat pelajaran buat kita. Kula haji tahun 2015. Kula haji tahun 2015 dados ketua rombongan. Karena menjadi ketua rombongan otomatis saya ngejak jamaah kepingin bersama-sama tawaf bareng atau nopo kegiatan bareng kula. Ketika mantun kepingin tawaf biyen sebelum Covid niku kalau nopo saged tawaf teng ngene pelataran Ka'bah bebas. Sakniki niku boten saged kek boten umroh. Jadi biasa pondok niku ndamel umroh niku 2 tahun sekali. Niki pun ditandhani tiang-tiang kata boten ndamel umroh Gus, boten ndamel umroh. Dereng wonten jaman umroh keranten salah satu penyebabnya seperti itu. Jadi sakniki niku sampeyan takokno wong sing nang mulih teko umroh. Niku lek kepingin tawaf nang pelataran Ka'bah niku gak oleh lek gak umroh. Sehingga nopo tiang-tiang sakniki niku gak umroh tapi gawe pakaian ihram supaya iso tawaf nang pelataran Ka'bah. Lah niku lho hukume ngoten yo napa ngono lho. Mensiasati aturan padahal gak umroh tapi gawe pakaian ihram nek kain loro supaya iso tawaf nang pelataran Ka'bah. Jadi niku salah satu sampai saat ini sing pondok niku mboten damel umroh niku nggih niku. Banyak jamaah yang di umroh di luar sana yang melakukan seperti itu. Hukumnya niku lho napa ngoten. Nah, balik permasalahan. Ketika mantun tawaf enten salah satu jamaah niku ketika ndonga nang ngene ngarep Ka'bah mari tawaf ndongane niku sithik simpel tapi ndongane ngeten to ya Allah kula nyuwun kos-kosan 1000 kula bilang kula tak pinggir matur kok amin wis mari ya cek sepele ne wis adoh-adoh mrene mek njaluk kos-kosan 1000 tapi jaluke 1000 panjang piambake iki juragan kos-kosan tapi gak sampai 100 kiloan juragan kos-kosan menjadi masa depan 1000 kalau mikir lah ya cek adoh-adoh mrene kepingin jaluk kos-kosan 1000 ini pelajaran Mas yo kula biyen 2 tahun sebelum haji kula niku nggih umroh durung tau ro Ka'bah niku nggih jenenge wong durung tau ndelok Ka'bah secara langsung niku ketika kepengin wis kabeh budal nang Mekah wis klolis nang ngene pikiran iki engko njaluk apa yo ndonga nang ngarep Ka'bah apa ndonga nang ngarep Ka'bah wis klolis nang pikiran iki duwe omah sing akeh duwe mobil sing akeh duwe duit sing akeh duwe bojo sing akeh klolis nang pikiran iki bahkan nang ngene ngarep Ka'bah temenan sing nang ngene pikiran iku ilang kabeh ya untunge ilang kabeh kata jaluk akhirnya niku nangis njaluk dadi anak sing saleh, duwe anak sing saleh. Akhirnya pulang dari umroh, marang bojo meteng, lahir anak laki-laki kula jenenge Multazam. Niku sejarah soal kula nggih niku man wis kula nulis kok njaluke koyo ngene tapi teko nang ngene karepe pintu Ka'bah ternyata daftar permintaan yang ada di pikiran itu hilang dengan sendirinya. Marlo dadi anak lanang niku man maka niku jenenge Multazam sebab kula iku ndemone nang Multazam. Jadi maksudnya apa kula cerita niki? Umpama di antara kula panjenengan sedaya ditakdir saged berangkat umroh berangkat haji. Mugi-mugi iso kabeh. Ketika berada di depan Ka'bah, ketika berada di makom-makom yang mustajabah, ojo njaluk hinto tok. Wis niku pesen kula. Ojo njaluk hinto tok, yo njaluk sing hito, yo nek hito tok yo
kudu ngakome lah nek kita tok kira-kira ya. Tapi paling tidak yo njaluk hitoh, yo njaluk hintoh. Paham ya? Nah, lewat dua ayat ini, ayat 58 dan ayat 59, tafsir Al-Munir karanganipun Syekh Wahbah Asy'ari dikatakan bahwasanya ini menjadi dalil bahwa penggantian kalimat-kalimat yang sudah dinaskan oleh syarat itu tidak boleh diganti jika pelaksanaan ibadah itu tergantung pada kalimat tersebut. Wow, dikatakan mereka diperintahkan untuk menggunakan berdoa dengan kata hintoh, tapi mereka merubah dengan hintoh. Lewat ayat ini dari dalil lewis nas. Kalau sudah dinas Al-Quran, kalau sudah dinas hadis, itu sudah tidak boleh dirubah lagi. Contoh apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Umpama jenengan ganti Allahu Rahman, maksudnya kan disami Allah Maha Pelas, utawa maksudnya member lah. Allah Maha Besar. Kalau orang takbiratul ihram merubah tapi kalimat Allahu Akbar dirubah selain Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Ini sudah nas. Begitu juga salam. Salam ya assalamualaikum warahmatullahi. Umpama dirubah selain assalamualaikum warahmatullahi, ini betul sakit. Tetap tidak sah. Sebab itu sudah menjadi nas Quran ataupun nas hadis. Pokoknya kalau itu sudah menjadi nas, baik itu nas Al-Quran ataupun nas Al-Hadis, itu sudah menjadi harga mati. Wis iso dirubah maneh. Walaupun di kemudian hari sudah ditemukan alasan rasional yang memperbolehkan, tapi kalau itu sudah nas, tetap tidak boleh. Contohnya Al-Quran dikatakan babi itu haram. Mungkin biyen niku alasannya kenapa babi haram, karena babi itu mengandung cacing pita yang mana itu membahayakan bagi kesehatan orang yang memakannya. Tapi kemajuan teknologi, kemajuan zaman sekarang itu sudah bisa menternak babi yang higienis, dari lahir terus kandangnya terus divaksin makanannya, sehingga babi itu bisa tidak mengandung cacing pita. Terus tidak mengandung cacing pita mau jadi halal? Tidak, tetap haram, karena itu sudah nas. Wong lanang oleh rabi duwe bojo lebih dari satu, wong wedok gak oleh duwe bojo lebih dari satu. Kenapa? Lek dia alasannya enak. Lek wong lanang bojone papat, jelas bapaknya, jelas ibunya. Tapi lek wong wedok duwe bojo lebih teko siji, bingung sapa bapaknya. Biyen ngoten alasan dulu. Tapi kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan sudah ditemukan ilmu DNA. Sehingga dengan tes DNA itu bisa tahu siapa bapak dari bayi ini. Terus nek wis kaya ngono, apakah seorang perempuan boleh menikah, boleh mempunyai lebih dari satu suami? Tetap tidak boleh. Sebab nasnya dari Kanjeng Nabi memang seperti itu. Wong lanang oleh rabi lebih dari satu, nasnya seperti itu. Lek wong wedok gak oleh duwe bojo lebih dari satu. Dan ini memang terbukti secara ilmu pengetahuan. Niki mukjizat. Niki salah satu mukjizat Al-Quran. Akan kalau sering matur, kalau pernah matur, Al-Quran itu mukjizat itu yang ditemukan kebenarannya bisa jadi ribuan tahun setelah Al-Quran itu turun. Lek wong lanang ini sudah terbukti secara ilmu medis, terbukti secara ilmu kedokteran. Lek wong lanang duwe bojo papat, bendino kumpul karo bojone siji.
Dan bojone papat iki ya wong sing temen, artine setia dengan suaminya. Masih bojone papat wong lanang niki man, terus kumpul ambek setiap hari niku dengan istri yang berbeda. Sedina ambek si A, istri pertama, sedina ambek istri yang kedua. Itu secara ilmu medis, ilmu kedokteran. Orang ini, kelima orang ini tidak akan mendapatkan penyakit kelamin. Tapi lek ana wong wedok duwe pasangan loro ngono ae, gak usah luwe apa loro. Kalau dia berhubungan dengan dua orang atau lebih, bisa jadi resiko terkena penyakit seksual, penyakit kelamin itu sangat besar. Jadi lek wong lanang masih bojone papat, sama-sama setia semuanya, itu aman dari penyakit. Tapi lek wong wedok tidak bisa seperti itu. Itu adalah salah satu kebenaran mukjizat Al-Quran yang ditemukan ribuan tahun setelah Al-Quran turun. Jadi kalau seplek wis nas itu tidak bisa dirubah lagi, itu sudah menjadi harga mati. Beda dengan kalau tidak ada nasnya. Contohnya nopo? Di contoh yang paling populer kepiting. Mangan kepiting ini menurut sampean oleh atau boten? Oleh ya. Oleh soalnya menurut sampean enak. Tapi ada ulama yang mengharamkan kepiting itu enten. Enten sing mengharamkan kepiting, tapi ada ulama yang menghalalkan kepiting. Jadi wis sampean sing niku sing kepiting sing seneng kepiting wis melok ulama sing menghalalkan mawon. Oleh enak. Dan memang tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Jadi ulama ini berbeda pendapat. Oh, sampai orang mangan kepiting di monggo, gak mangan di monggo. Hah? Enggak oleh. Nah, setelah mereka merubah kata iman, merubah hitam menjadi intoh, masuknya pun juga seperti itu. Maka Allah memberikan kepada mereka rizqan minas samai bima kanu yafsukun. Allah menurunkan rizqan itu memiliki dimaknani siksa. Ada yang memaknai taun, sejenis wabah. Dan di banyak riwayat menyebutkan bahwasannya karena perbuatan mereka seperti itu, maka Allah menurunkan rizqan minas sama, wabah atau siksa dari langit. Itu menyebabkan 70.000 orang meninggal. Tafsir Jalalain dikatakan tentang mriki fi sa'atin sab'una alfan aw aqalla. Dikatakan 70.000 atau lebih sedikit. Jadi ada 70.000 orang yang meninggal atau lebih sedikit. Makanya tentang tafsir yang lain, tentang tafsirul ma'ani disebutkan bahwasanya yang meninggal sebanyak 24.000. Dan itu meninggal mereka setelah 40 hari memasuki bab tersebut, pintu tersebut. Jadi 40 hari setelah masuk pintu tersebut, setidaknya 24.000 atau 70.000 orang Bani Israel meninggal dunia karena mereka mendapatkan rizqan minas sama, karena ulah mereka sendiri. Pun cakap semata mugi-mugi dari ketanya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha umumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wa karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa aqyafana wa tarzuquna Allahumma tamaman ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik ala عدد ما خلق ورزقت وامنت واحييت الى يوم تشفي الخلق اجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
sama tim huru hara. Live. Tama-tama di tim huru hara.